Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Maimun Zubair. Sebelum memulai pengajian, saya mau mengingatkan buat teman-teman semua ditonton sampai habis agar tidak gagal paham ya. Biar nanti kita bisa menyimpulkan ceramah beliau. Oke, selamat menonton videonya. Terima kasih. P. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, N. Negara Kesatuan Republik Indonesia, U. Undang-Undang 45. Jadi tadi itu saya akan berkata NU harus benar-benar bisa merukunkan bangsa ini. Bahwa NU di mana-mana, tidak NU kemana-mana. Ini ya. Jadi alhamdulillah Jawa Tengah ini gubernurnya juga NU, walau dari PDI tidak apa-apa loh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Ini alhamdulillah. Jadi bulan April ini bagi orang Jepara khususnya, apalagi Rembang, ini kerembetan. Jadi kalau Ibu Kartini lahir di Jepara, di Mayong, tapi wafat Ibu Kartini di mana? Di Rembang. Wah ini aneh ini. Aneh itu saya itu sudah antara ada 11 tahun tidak pernah ngadiri pengajian. Ini kok bisa hadir di sini? Ini wallahu alam. Sudah kemarin itu khol Ibu Kartini. Saya yang bicara di sana. Wah ini juga April kelahiran Ibu apa? Kartini. Tadi itu banyak orang Jombang ke tempat saya. Orang Jombang NU besar itu jangan sampai lupa Japara dan lupa Rembang. Bapak Ibu Kartini dulu sekolahnya ada di Jombang, ada di Mojo Warno. Nah ini. Jadi kalau NU itu bangkit dari Jombang itu karena tidak luput daripada sejarah perjuangan Ibu Raden Ajeng siapa? Kartini. Di sinilah perlu kita ketahui. Para bapak-bapak ingkang kawula mulyakaken. Jadi alhamdulillah Jepara Sunan Hadirin. Saya ulangi lagi. Penyanyi Persani Bigorah atau apa? Atau apa sini apa namanya? Ya, Bigorah. Kalau orang santri Bigorah, ya. Itu semuanya adalah tidak ala Indonesia, tidak ala Jepara. Tapi kayak ala mana? Ala Kamboja. Kalau kita teliti, memang aneh. Bahwasanya Sunan Ampel sebelum di Indonesia itu singgah di Kamboja. Sehingga Islam pertama duluan mana Kamboja dengan di Jawa? Kamboja lebih dahulu. Saya pernah diundang di Malaysia. Dikumpulkan dari ex-muslim Kamboja. Tokoh-tokoh kiai-kiai. Dikumpulkan daripada Malaysia, Singapura. Kemudian Thailand. Yaitu dari Patani. Itu kesemuanya adalah ada kesamaan. Ini malam ini saya terpaksa saya uraikan mengapa tadi itu.
yang melakukan lagu sebagai peringatan hari jadi Jepara. Semuanya daripada santri-santri Bali mana? Ini saya terkesan sekali. Bali Kambang. Ini memang kayak begitu. Jadi Kamboja tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan pertama wali-wali apa? 9. Bukti yang nyata adalah di Masjid Mantingan. Masjid Sunan siapa itu? Ini. Oleh karena itu kita mengetahui, saya 4 bulan yang lalu di Solo, Allah itu semua membuat satu bukti, satu contoh, satu peringatan kepada umat manusia. Kalau Nabi itu yang dibesarkan oleh Nabi adalah cucunya yang nama Sayyidina Hasan, Sayyidina siapa? Husain. Mengapa anehnya? Islam besar itu mulai daripada Maghrib, Maroko, sampai di tanah air Indonesia. Mengapa anehnya? Kalau di Maroko yang ada Al-Hasan, sampai kota yang menjadi kota tunggak sejarah adalah yang ada masjid yang dinamakan Masjid Al-Malik Al-Hasan di Casablanca. Mana? Casablanca. Casablanca niku kota yang perbatasan dengan Jabal Tor. Jabal Tor niku perbatasan Italia. Mengapa di sana ada masjid yang indah? Masjid yang berletak di lautan Atlantik. Jadi lautan Atlantik itu disebut dalam Al-Quran fi ainin hamiatin, sumber yang panas. Yang dimaksudkan mendidih. Mendidih maksudnya bergerak. Bergerak maksudnya lautan Atlantik. Mengapa kalau di sana ada lautan Atlantik, tapi di Indonesia, di Irian ada lautan Pasifik. Wah, ini keindahan Allah. Lebih daripada itu, mengapa kalau di barat Al-Hasani, tapi kalau di Indonesia Al-Husaini. Semuanya wali 9, yang 5 dari habaib. Ini semuanya Al-Husaini. Anehnya kayak ini. Mengapa tidak dari Al-Hasan? Dan sampai sekarang para habaib yang ada di Indonesia mayoritas adalah keturunan Sayyidina Husain. Tapi mengapa kalau di sana barat keturunan Sayyidina Hasan? Jadi inilah pesan manusia itu tahu akan masanya, tahu akan sejarahnya. Ini kata Nabi Ibrahim. Arifan mustaqbilan fi sya'ni, harus maju. Jangan sampai menjadi mundur. Tadi saya dipengaruhi oleh murid-murid Kiai Makmun, oleh murid-murid Bapak Kiai Hayatul, tampil kayak begitu. Itu baru abtadiul imla ini.
Abtadiul imla belum mustadiron faidal barokat ala ma anallahu wa. Jadi sekarang ini marilah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah keagamaan. Apa itu agama Hindu, agama Buddha, apa itu agama apa? Islam. Dan di Indonesia tidak mengenal bertentangan sebab agama, tetapi kerukunan sebagai Bhinneka Tunggal apa? Ika. Ulama-ulama sudah proklamasi dengan bersama dengan yang lain menetapkan inilah Indonesia disatukan, tidak perlu ada perbedaan masalah agama. Agama adalah masing-masing dipeluk dan semua agama dihormati oleh agama. Sebagai kita umat Islam, agama itu mempunyai unsur yang 6. Berapa? 6. Semua sama. Hanya satu yang berbeda. Satu agama kewajiban menjaga. Harus melindungi jiwa. Itu jiwa. Jadi tidak boleh membunuh. Walau berbeda apa? Agama. Sama. Tidak ada agama yang menyuruh membunuh orang, tidak ada. 2, melindungi akal. Jadi tidak boleh akal dibiarkan. Sama-sama. Apa agama Hindu, Buddha, Islam. Akal harus dijaga. Pendidikan wajib untuk memajukan akal. Nomor 3, hak milik. Hak milik jangan diganggu. Milik siapa? Keempat, harus dilindungi perkawinan. Jadi perkawinan sah menurut agama masing-masing. Apa agama Islam bagi orang Islam, apa agama Hindu, apa agama Buddha, pernikahan mempunyai syariat sendiri-sendiri. Ini. Kelima, menjunjung sebagai umat manusia harus saling menghormati. 5 ini tidak ada beda. Tapi yang satu pasti beda. Vertikal kepada Allah. Oleh karena itu ada masjid, ada wihara, ada gereja, ada kuil. Di sini harus dijaga. Tidak bisa sama. Jadi kita cari bangsa Indonesia kebersamaan antara bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang beda supaya sendiri-sendiri tanpa mengganggu yang lain. Jadi 5 yang beda hanya di masjid. Tidak sama dengan di gereja. Di gereja tidak sama dengan di kelenteng. Nah ini. Oleh karena itu syariat agama pun mempunyai tempat suci untuk beribadah kepada Tuhannya. Oleh karena itu marilah bangsa Indonesia ini kita persatukan. Nah, kalau kita sudah tadi itu saya memberi contoh kepada para fatayat, para muslimat di rumah saya yang datang berjejal-jejal, ya kita kembali kepada PBNU itu sama dengan pilar yang apa? 4. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 45. Beres ini semua.
Dan kenyataan NU itu ada di mana-mana. Nah, ini. Saudara-saudara sekalian, tadi saya uraikan masalah nasionalis itu al-waton. Jadi kalau Muhammadiyah ada Nahdlatul Wathon. Dulu pandunya itu besar sekali. Waktu masih rame-ramenya Hizbul Wathon Hawi. Pandu Hawi. Itu pandu Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah Hizbul Wathon. Tapi NU tidak kalah. Sebelum daripada ada NU, itu pertama kali dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu kebangkitan bangsa. Tanggal 21 berdiri Nahdlatul Wathon. Tanggal 20 tahun 25 menghadap kepada Raja Abdul Aziz. Pulang dari Mekah tahun 26 Januari berdiri Nahdlatul Ulama yang asalnya dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul itu bangkit, Wathon itu tanah air. Saya nyanyikan tadi itu. Jalal Wathon, Jalal Wathon, Jalal Wathon. Hubbul Wathon minal iman, wala takun minal khirman. Inhadu ahlal Wathon. Jalal Wathon, Jalal Wathon, Jalal Wathon. Hubbul Wathon minal iman, wala takun minal khirman. Inhadu jalal Wathon. Nah, terus akhirnya itu Indonesia biladi antiun wanul fakhoma kullu ma ya'tiki yauman qami'an yalqa khimama. Indonesia biladi. Indonesia adalah tanah airku. Indonesia biladi anti unwanul fakhoma. Kau adalah lambang kebesaran Indonesia. Oleh karena itu persatuan Indonesia dituntut mutlak anti unwanul fakhoma. Kullu ma ya'ti yauman tami'an yalqa khimama. Siapa datang kepadamu ingin supaya menjadi orang yang besar, ingin menjadi orang yang terpandang. Jadi tidak bisa kecuali kesatuan bangsa ini harus dijaga. Oleh karena itu ini aneh. Jadi Indonesia ini negara yang tidak ada di dunia. Mengapa Indonesia merdeka pada 17 Agustus bertepatan bulan Ramadan? Ini indah sekali. Jadi Indonesia 17 Agustus 1940 berapa? 5. Bertepatan bulan Ramadan tanggal 9. Hari Jumat. Sama. Nabi diangkat menjadi pesuruh. Itu 17 Ramadan 9 Agustus. Agustus sepodo. Lu mengapa? Tanggalnya kok tukar. Yang 17 kalau Bi'sah Rasul atau Nuzul Quran buat Ramadannya. Yang Indonesia buat Agustusnya. Nah, ini. Dan aneh. Tidak ada. 17 Agustus 45. Oleh karena itu saya ini biar kiai yang saya pasang NU saya di belakang. Yang ada di tempat duduk saya Garuda Pancasila. Sebab kalau tidak tahu Garuda Pancasila itu berarti tidak tahu sembahyang. Garuda Pancasila itu sayapnya 17.
kanan kiri. Betul atau enggak itu? Hah? Kanan kiri. Itu aneh. 17. Burung bisa berterbang itu kalau ekornya itu. Kalau tanpa ekor kayak pitik. Kayak ayam. Jadi mengapa ayam tidak bisa berterbang? Karena tidak punya ekor kayak burung. Tapi Garuda Pancasila itu ekornya itu 8. Betul atau enggak itu? Jadi sayapnya 17. Kanan 17. Kiri 17. Ekornya 8. Apa titik-titik bulu itu 4, 5. Jadi 17, 8, 4, 5. 17-nya 2. Ekor kanan, ekor kiri. Sama sembahyang. Jadi sayapnya kanan 17, sayap kiri 17. Orang sembahyang harus tahu 17. Sehari semalam 17 rakaat. Rukunnya juga 17. Nah, ini coba. Jadi kalau sudah insya Allah kiai-kiai masang Garuda, insya Allah ini Indonesia makmur ini. Nah, ini. Jadi saya kalau sembahyang saya lihat 17. Nah, jadi harus tahu sehari semalam 17 rakaat. Kalau malam Sabtu ini 7, besok hari Sabtu 10. 10 dengan 7 berapa? 17. Rukunnya juga 17. Orang dekat kepada Allah itu sujud. Fasjud waqtarib. Sujud kau akan dekat kepada Allah. Itu 8 yang disujudkan. Sing disujudaken pinten? 8. Dadi nek ana sujud kurang 8 ora iso keparek ning Gusti Allah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis video ceramah beliau Mbah Maimun Zubir. Semoga bermanfaat. Tunggu di video-video selanjutnya dan jangan lupa pencet tombol subscribe supaya nanti kalau mengupload teman-teman dapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.